Halo Mat Gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Hari ini adalah hari challenge ke berapa nih? Hari ini adalah challenge ke-15. Nah, buat kalian yang pengen ikut challenge Artu Buburit hari ke-15 ini, temanya adalah kelinci. Nah, jadi kalian bisa nanti kalau mau ikutan, silahkan kalian ikutin tema untuk hari ini. Kalian bisa, sebenarnya kalian nggak harus di-upload hari ini ya. Kalau misalnya kalian pengen upload besok, kalau nggak sempet, itu boleh banget, silahkan. Nah, seperti biasa, pas kemarin Sabtu saya bilang bahwa untuk hari Minggu saya nggak bisa upload video karena ada beberapa hal. Nah, untuk video di mana saya nge-review gambar kalian dengan di hari ke-14 dengan tema teropod, saya akan review hari ini ya, sekaligus sambil memberitahu kalau misalnya di kemarin hari Minggu itu ada tema fokus. Jadi mungkin saya akan sambil review tema fokus ya. Oke, kita langsung aja review gambar kalian. Tapi sebelumnya, kalau kalian pemula dalam menggambar, terus kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa tekan jempol ke atas, lalu tinggalkan komentar, kita diskusi. Saya akan usahakan balas semua komen kalian. Let's go, review karya kalian. Oke, jadi ini adalah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah pengumuman untuk tema teropod ya. Jadi tema hari Sabtu itu adalah teropod. Nah, temanya itu sama dengan workshop yang waktu itu saya bawakan untuk Carrot Academy. Jadi waktu hari Sabtu itu ada bootcamp atau kelas di mana saya mengajari tentang gimana rahasia untuk menggambar teropod. Nah, buat kalian yang ketinggalan kelasnya, mohon maaf karena kelasnya memang semi-semi mendadak gitu. Nah, buat kalian yang ketinggalan, kalian bisa ikut kelas selanjutnya. Temanya adalah digital painting. Itu nanti Sabtu depan, temanya digital painting tentang lipatan baju. Jadi namanya drapery. Jadi saya akan sharing tentang rahasia menggambar digital painting drapery. Silahkan kalian ke Instagram Carrot Academy untuk mendaftar dan sebagainya. Kita langsung aja review untuk tema teropod dan fokus. Oke, tema teropod dari awal sini kita bisa lihat belum ada yang ini teropod. Gambar kepalanya dinosaurusnya. Tema teropod, keterangan. Inilah teropod karangan saya sendiri. Ini teropodnya kayak kalkun ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya Oviraptor namanya. Jadi raptor tapi lebih mirip burung apa tuh namanya? Burung unta. Terus teropod itu apa sih bang? Teropod itu sebenarnya, jadi dinosaurus itu terbagi menjadi beberapa kelas ya. Ada sauropod, ada teropod, ada ornitus apa gitu, orni gitu. Saya agak sedikit lupa ya. Pokoknya terbagi menjadi 3. Nah, perbedaannya adalah kalau teropod itu dia punya gigi berdiri dengan 2 kaki dan buntutnya itu panjang untuk mengimbangi gerakan badannya. Karena dia itu memang bergeraknya dengan 2 kaki. Ciri-cirinya seperti itu. Sedangkan kalau sauropod itu biasanya dia itu bentuknya itu mirip kayak apa ya? Lucu sih, paling lucu menurut saya karena bentuknya itu gembil gitu, lehernya panjang, buntutnya panjang, kakinya 4. Kayak misalnya mirip Brachiosaurus gitu ya, Diplodocus dan sebagainya. Sedangkan ornitos apa gitu saya lupa ya. Ini paling susah saya nangkap di sini nih. Itu ciri-cirinya adalah dinosaurus yang nggak punya gigi. Jadi dia mirip kayak paruh gitu. Jadi ayam-ayam sekarang tuh sebenarnya keturunan dinosaurus juga. Unggas-unggas yang ada sekarang semua itu keturunan dinosaurus. Waduh, gambar tulangnya. Oke, inspirasi dari tema Jurassic Park. Nah, nggak tahu ya, ini ikut workshop seminar waktu itu. Seminar bootcamp waktu itu nggak. Tapi waktu itu memang saya kebetulan ngajarinya gambar tulang seperti ini. Oke, gambar tulang doang nggak apa-apa, bagus. Mungkin saran saya adalah kalau gambar seperti ini usahakan di planning dengan benar. Kenapa? Biar pas kita gambar itu tuh nggak yang udah kepalanya jadi set sampai badan kertas udah habis gitu. Jadi kalau bisa dicoret-coret apa ya, ringan-ringan aja. Kira-kira gedenya segini, panjangnya segini gitu ya. Jadi di planning itu penting ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap berkarya. Salah itu wajar. Wah, ini nih. Ini salah satu dinosaurus yang sebenarnya aslinya ini kan Triceratops ya. Triceratops kan sebenarnya dia nggak punya gigi seperti itu. Dia mirip punya paruh gitu ya. Mirip kayak ayam ya. Tapi dikasih gigi. Nah, nggak apa-apa, dimodifikasi. Temanya Theropoda. When the predator is not the predator, they will need some defense. Widih, predatornya ini dinosaurusnya fantasi ya, keren. Mutan.
Buat kalian yang kemarin ikut bootcamp, silahkan tulis komentar di bawah. Gimana menurut kalian kira-kira bootcampnya? Apakah cukup berguna sama kalian nggak? Apakah materinya cukup bagus? Terus saran kalian untuk materi kelas berikutnya, kalian boleh silahkan tulis ya. Teropod adalah, sorry ini hidungnya agak sedikit gatel. Karena ini nih apa ya jerawat, jadi agak gatel. Teropod adalah kelat dinosaurus yang memiliki tulang berongga dan memiliki 3 jari kaki. Ya, betul. Itu salah satu ciri-cirinya sebagai kelompok dinosaurus Saurischiae, betul. Oke, bagus. Jadi sebenarnya dinosaurus itu kayak gini ya, mirip kayak ada, menurut penelitian terbaru dia itu lebih mirip ayam sebenarnya. Beberapa jenis dinosaurus, gak semua. Wih, keren banget nih. Aduh, internetnya lama, aduh. Mantep. Ayam Extropod. Tuh, keren sih ini. Paintingnya asik. Mantap. Saya tadi udah nge-like belum ya? Aduh. Nah, untuk video kali ini saya nggak akan pakai intro. Saya nggak akan pakai apa tuh namanya itu? Nggak akan pakai lagu. Menurut kalian gimana ya? Silahkan. Kalau kalian merasa video kayak gini enak-enak aja gitu ya, polosan gitu, saya langsung mulai, langsung ngobrol, langsung review gitu. Silahkan kalian tulis komentar di bawah aja. Kalau memang kalian merasa video kayak gini nggak apa-apa kok bang, tetap seru-seru aja, nggak mengurangi gitu. Jadi kalian silahkan bandingkan dengan video ini sebelumnya yang saya sedikit edit-edit, itu ada musiknya, ada openingnya, ada apanya lah gitu. Dibandingkan dengan video seperti ini yang langsungan aja gitu, kayak mirip live streaming ya. Live streaming tapi palsu karena rekaman sebelumnya. Kenapa nggak live streaming aja bang? Laptop nggak kuat. Sumpah, laptop gak kuat live streaming. Jadi saya udah berkali-kali mencoba live streaming. Saya udah coba ntar dulu, ini saya udah like belum sih? Aduh lupa mulu. Udah live streaming, mencoba kemarin beberapa, itu tetap aja gak kuat. Gak kuatnya gimana sih? Gak kuatnya sebentar, gak kuatnya itu gak bisa buat gambar. Nge-lag gitu, nge-lag banget, parah. Saya gak tahu kayak masalahnya dari mana. Wih, ini rame ya. Dan mungkin nanti kalau saya udah punya laptop yang cukup bagus, saya baru akan mencoba untuk live untuk menggambar gitu. Saya lagi nyari cara. Sebenarnya saya pengen sih kayak YouTuber gaming gitu ya, yang bisa live sambil main game gitu-gitu. Saya lagi bingung caranya, gimana caranya streaming langsung seperti ini, saya sambil gambar. Kalau perlu gambarnya pakai pensil tuh, jadi langsung aja nggak usah pakai laptop. Tapi kalian bisa langsung nonton live di YouTube gitulah. Live streaming saya bisa ada mukanya gini, tapi di kecil gitu ya, di layar itu ada gambarnya. Saya lagi pengen bikin kayak gitu tuh sebenarnya. Doakan semoga saya cukup bisa ya gitu. Pengen banget sebenarnya, sumpah pengen banget. Wih, garisnya mantep nih. Saya pengen banget bisa seperti itu. Jadi kalau kalian ada yang tahu caranya, saya harus pakai OBS sih saya ngerti, tapi habis itu gimana saya nggak ngerti cara konekin ininya ke komputer, kamera ini kan saya pakai kamera HP nih, gimana kamera HP ini bisa ke komputer, ataukah saya harus pakai webcam atau apa? Saya lagi cari tutorialnya. Kalau kalian ada rekomendasi tutorial atau apa tentang live streaming seperti itu, gambar silahkan ya. Kita live streaming menggambar bersama sambil ngobrol, mantap. Widih, wah untuk pas yang gambar dinosaurus ngeri-ngeri ya gambarnya ya, serius ini. Gahar-gahar loh gambarnya tuh, mengerikan gambarnya, gahar-gahar, asik-asik ya. Tuh, ini dinosaurus apa nih? Unalagiacomahensis. Tapi di sini salah satu kekurangannya, ini udah bagus nih, tapi kekurangannya adalah kakinya. Kaki dinosaurus itu bagian bawahnya, tungkainya itu nggak sependek ini. Tungkainya itu lebih panjang. Kenapa? Karena dia fungsinya untuk berlari. Jadi dia kayak ayam gitu. Dia kalau bukan kayak ayam ya, lebih kayak rusa kali ya, rusa atau macan gitu. Jadi dia tungkainya kayak orang jinjit lah. Kalau kayak jinjit gitu, tapi pas bagian kakinya lebih panjang. Jadi ini masih kurang sesuai dengan dinosaurus yang sesungguhnya. Oke, mantap. Wih, bagian cakarnya doang. Theropod, fosil kaki theropod. Oke, kreatif. Jadi gak gambar dinosaurus secara keseluruhannya, tapi gambar theropod. Ini apa nih temanya? Oh, galak. Bukan. Theropod. Wih, di dinosaurus. Oke.
Teropod. Keren. Atau kalian misalnya ada rekomendasi siapa yang pernah live gitu. Tapi kalau misalnya kalian lihat sebenarnya video review seperti ini atau tutorial yang apa ya, yang saya buat, yang apa ya, pokoknya video review seperti ini gitu ya, video-video yang model-model kayak gini ini sebenarnya kalau kalian perhatikan view-nya dikit. Jadi sebenarnya nggak banyak dari kalian yang menonton video kayak gini. Cuma saya tetap bikin. Kenapa? Kalian lihat deh video-video saya sebelumnya. Video yang seperti ini. Ini bagus nih. Kayak ini ya. Apa tuh Spinosaurus gitu tapi lebih mengerikan. Video yang seperti ini yang nonton dikit banget. Jauh kayak kemarin saya bikin video tentang perspektif gitu ya. Itu banyak yang nonton. Terus saya bahas tentang gambar tanpa ide gitu, banyak yang nonton. Nah, di Artu Buburit ini sebenarnya yang nonton itu dikit. Sebenarnya dikit banget. Ini pakai sepatu dinosaurusnya. Tapi kocak ya, dinosaurusnya bisa kayak gini. Sebenarnya dikit banget. Tapi kenapa saya tetap bikin? Nah, karena komitmen saya itu pengen Artu Buburit itu tetap ada sampai kapanpun. Jadi saya pengen ini sebagai apa ya, sarana untuk saya bisa ngobrol sama kalian. Saya nggak peduli view-nya dikit, yang penting yang nonton adalah kalian para umat gambar yang benar-benar semangat pengen belajar gambar. Saya nggak masalah. Nah, ke depan sih saya pengen semoga channel ini bisa lebih besar lagi biar bisa membawa manfaat ya buat orang banyak. Syukur-syukur bisa dipanggil sama Om Botak ya, biar bisa ngadu botak gitu. Widih, ini detailnya ngeri detailnya. Oke, sadis. Small Spinosaurus gitu. Nah, saya pengen sebenarnya kenapa targetnya pengen 1 juta subscriber kalau bisa gitu. Karena saya merasa bahwa channel-channel yang ngasih manfaat gitu ya. Saya kan dari awal fokus untuk ya sharing sesuatu yang bermanfaat ya seputar gambar. Nah, saya lihat channel seperti itu sangat dikit sekali gitu. Sangat dikit sekali gitu. Dan saya merasa ini kayaknya harus sedikit ada perubahan deh. Ini harus ada seseorang yang berani untuk maju terus walaupun yang nonton dikit gitu. Kalau kalian perhatikan sejarah video saya di sebelumnya itu sepi, itu cukup lama tuh. Saya udah upload terus gitu dan saya nggak peduli karena memang saya ngajar juga di Keret Academy dan saya memang seneng sharing gitu. Jadi ya nggak masalah. Dan saya tetap sharing terus ya sampai akhirnya pada suatu hari ada dari kalian yang mungkin mulai melihat nih video saya gitu. Terus mulai suka, terus mulai share. Nah, gara-gara itu algoritma jadi berubah. Widih, ini sadis. Lightingnya mantap, lightingnya serem, ini bagus, lightingnya mengerikan. Terus ciri khas garisnya mantap nih, ini menurut saya ciri khas nih. Jadi bikin kotak-kotak gini garis sangat ciri khas sekali ya. Ini saya jadi pengen gambar dengan pen nih seperti ini, seru nih. Teruskan, semoga ini bisa diteruskan stylenya kan ini keren ya menurut saya, bagus. Gitu. Tadi mau ngobrol sampai mana ya? Karena saya pengen gambar itu jadi sesuatu yang yang bisa lebih di Indonesia itu nggak cuma channel-channel yang seperti itu aja lah yang kalian udah tahu lah. Tapi bukan berarti saya jelek-jelekin channel yang seperti itu ya, karena banyak channel yang bagus juga gitu, yang view-nya banyak, subscriber-nya banyak, yang bagus sebenarnya. Cuma kan banyak banget yang menggantungkan sama sensasi ya, sama hal-hal yang kadang-kadang karena YouTube kan dinikmati sama orang banyak, kadang-kadang nggak pantas juga sih kayak rasanya dilihat sama umum gitu ya. Ya mungkin memang perlu dikasih warning gitu ya kalau itu bukan untuk umum gitu. Kadang-kadang saya melihatnya seperti itu. Nah, ini saya pengen YouTube itu bisa jadi sesuatu yang positif loh. Gambar itu bisa jadi sesuatu yang positif loh. Ini ikut workshop kemarin ya? Atau gambarnya tuh yang saya bikin. Tapi bagus, keren. Ini ada lagi gambarnya. Waduh. Ganteng sekali. Wah, ini dia teropod versi modern. Ayam jago. Binatang apa yang paling jago? Ayam jago. Wih, keren nih idenya loh. Bagus. Idenya keren. Keren. Jadi ayam lagi bercermin, dia itu sebenarnya ini. Oke, keren sih. Cuma sangat sayang sekali, ini saya sedikit menyayangkan adalah lantainya.
Lantainya ini sayangnya pakai tekstur foto. Sebenarnya kalau akan bagus banget kalau lantainya ini digambar, ini pasti keren banget deh. Serius. Sayang banget nih, ini gambarnya udah bagus nih. Menurut saya ini bagus. Idenya bagus, eksekusi mantap, semangat, tetap keren banget ini. Ini kenapa nih? Wih, lagi baca buku. Teropod baca buku, keren. Ini apa nih? Jendela. Kocak. Warnanya bagus loh. Gambar pakai apa nih? Tajam kayak digital ya. Nggak apa-apa lah, kepleset dikit ya tema yang lain, no problem. Jadi seperti itu, gitu. Jadi walaupun view-nya dikit, bodo amat. Saya akan tetap upload, tetap akan nge-review gambar kalian. Karena saya senang kalian udah ikut challenge seperti ini, udah berusaha menggambar setiap hari seperti ini ya. Ini kan luar biasa sekali ya. Sebentar, internetnya lah ngaco. Nih, gambar-gambar kayak gini kalian gambar tiap hari gitu. Kalian menyisihkan waktu kalian menggambar, ikut challenge ini gitu ya. Walaupun mungkin nanti walaupun ada hadiahnya, walaupun saya memberikan sedikit hadiah sponsor dari Kirat Academy, tapi kan belum tentu dapat hadiah juga karena pesertanya banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di sini keren banget nih. Ini kan ciri khasnya bagus banget ya. Ini saya menghargai sekali nih gambar-gambar yang kalian udah niat ya. Semua gambar kalian ini saya sangat respect sekali karena ini bukti bahwa kalian menikmati challenge ini gitu. Dan mari kita jaga komunitas ini tetap positif ya. Wah, ini keren. Biar makin mantap gitu. Salah satu yang membuat saya terinspirasi untuk bikin channel YouTube, saya ada punya teman namanya Bang Cikung Kangking Kung Kangking gitu. Kalian pasti tahu kan? Cek song gitu. Kalian pasti tahu deh. Gimana sih biasanya? Cek song Kungki Kangking Kung Kangkang gitu-gitu yang suka kayak gitu. Itu saya cukup. Jadi gini, zaman dulu saya masih nggak niat nge-YouTubean itu, saya kenal sama dia tuh YouTube-nya masih kecil banget gitu, view-nya super kecil banget. Tapi luar biasa dedikasinya, semangatnya gitu ya, bikin konten gitu-gitu luar biasa, menurut saya keren. Dan akhirnya ya sampai sekarang bisa sebesar sekarang, dia punya fanbase yang positif, menurut saya positif ya, karena jarang banget drama, jarang banget aneh-aneh, besar, fanbase-nya besar. Ini bagus nih, keren. Tapi yang lain bagus juga maksudnya, dan positif gitu. Nah, saya pengennya kayak gitu juga gitu. Mari kita bangun seperti itu. Mantap. Siluet ini T-Rex lagi lari. Wih, spesies Tyrannosaurus Rex yang dijuluki T-Rex atau T-Rex Rex atau raja Latin, salah satu terpoda yang paling dikenal oleh khayal luas di sebuah benua. Oh betul, keren. Favorit saya nih, kalau misalnya ditemukan mesin waktu nih, kalau misalnya, ini garisnya kok ngeri sih, garisnya ngeri guys. Kalau misalnya ditemukan mesin waktu, salah satu yang saya pengen segera lihat adalah T-Rex, Tyrannosaurus. Saya akan langsung mencari Tyrannosaurus ini. Saya akan lihat bentuknya itu kayak gimana sih, suaranya kayak gimana, mau saya foto, saya videoin. Dan salah satu alasan saya kenapa pengen lebih kaya dari Elon Musk adalah biar bisa bikin mesin waktu, biar bisa ngelihat dinosaurus. Tapi sepertinya mustahil guys, karena berat, nggak mungkin lah. Tyrannosaurus ini alamnya bagus ya, kalau dari jauh keren tuh, bagus, value-nya oke, mantap. Gel art, waduh, signature ya, pakai signature. Tapi wah, next time saya sarankan tuh guys, si Miku, ini saya sarankan filternya jangan terlalu banyak ya. Ini filternya sebenarnya agak sedikit merusak gambar, menurut saya pribadi ya. Jadi lain kali filternya dikurangin aja. Jadi biar nggak terlalu, gambarnya nggak terlalu rusak. Sebenarnya ini menurut saya udah rusak gambarnya. Dan tanda tangannya kecilin sedikit biar mantap. Oke. Nah ini pakai apa tuh? Pakai ini ya, kayak semacam apa ya itu ya, kayak marker gitu. Cuma di sini gambarnya bagus, tapi di sini kembali lagi menjadi contoh. Kalau kalian gambar, jangan pernah melupakan sketch, bikin planning. Jadi jangan gambar itu nggak sengaja bikin kepala, bablasin, pas bikin kaki sama buntut kurang gitu. Jadi kalau bisa di sketch dulu pelan-pelan kecil gitu. Jadi jangan sayang sama kertas sebenarnya, nggak apa-apa pakai kertas. Paling
maksud saya yang sama kertas tuh gini, kalian kayak gambar itu kayak nggak ada kertas lain gitu loh, maksudnya nggak takut rusak, takut gambarnya nanti jadi jelek, udah sayang udah gambar malas ngapus gitu-gitu ya, jadi terlalu sayang sama itu gitu. Jadi saran saya adalah coba lebih banyak sketching, jangan takut salah, sketching dengan pensil tipis dulu baru ditebelin, bikin planning dulu, kalau kegedean dikecilin dihapus, kalau kecilan dihapus digedein gitu, simple. Tapi ini udah bagus, yang penting jangan takut melakukan kesalahan. Dengan kalian melakukan kesalahan seperti ini udah bagus. Jadi next time kalian bisa membuat gambar yang lebih terplanning ya. Nah, ini teropod. Teropodnya punya sayap ya. Teropod monster sepertinya. Wih, teropod ini mirip kulit iguana, iya betul. Keren. Wih, teropodnya ngapain nih? Tuh Dewi, unik ya ini ya. Berasnya unik. Ini pakai aplikasi apa nih? Berasnya unik nih. Lucu. Warnanya juga bagus. Warnanya mirip buku ilustrasi buku anak ya. Lanjutkan style seperti ini bagus. Ini keren. Teropod ukuran kecil, Compsognathus ya, Compsognathus itu memang kecil. Teruskan apa ini? Wih, lightingnya keren, lightingnya mantep. Cuma di sini yang perlu diperhatikan adalah kalau gambar seperti ini kan semi apa ya? Kayak digital painting tapi semi sketching gitu ya, lebih cepat. Saran saya adalah kalau bisa ada 2 atau 3 bagian yang detail. Jadi jangan semuanya serba cepat. Misal di sini salah satu yang saya sarankan bisa menjadi focal point pertama. Jadi focal point itu bisa ada beberapa ya, bisa ada focal point 1, focal point 2, focal point 3, itu urutan. Mana yang harus kita lihat dulu. Focal point 1 misalnya kepala nih. Kepalanya kita bikin detail banget gitu ya. Matanya kita bikin detail, giginya kita bikin detail, lidahnya bikin detail. Setelah itu kalian bisa bikin detailnya di cakarnya. Itu akan menjadi pusat perhatian kedua. Habis lihat kepala, lihat cakarnya. Cakarnya kalau bisa itu benar-benar dibuat kukunya deh. Yang lain nggak apa-apa kayak gitu udah beres. Habis kukunya, coba kuku kakinya dibikin lebih detail. Ini pasti akan jauh lebih bagus. Dan tanda tangannya agak terlalu besar. Coba kecilin sedikit deh, biar mantep. Udah jempol belum? Oh udah. Wih, ini jadi ingat Monster Hunter nih. Saya tidak bisa menggambar dinosaurus. Lah ini udah bisa gambar, gimana? Kan ini dinosaurus juga. Dinosaurus yang versi kalian sendiri gitu. Kalau bisa, kalau gambar biasakan untuk kalian memberikan sugesti positif sama diri sendiri ya. Jangan, aku nggak bisa gambar nih, aku nggak bisa gambar, aku tuh nggak bisa, aku tuh paling nggak bisa, aku tuh paling susah, aku tuh paling ini, paling itu gitu. Kalau bisa jangan, kurangi. Mulai dari kurangi, habis itu hentikan gitu. Coba ngomongnya kayak gini, aku emang nggak bisa tapi aku pengen belajar. Aku emang gagal tapi aku akan belajar. Aku akan, walaupun aku gagal, aku akan terus belajar gitu. Yang penting kayak gitu aja. Nggak apa-apa aku salah, aku akan memperbaiki, aku akan belajar lagi gitu aja. Karena sampai saat ini kalau misalnya kalian nanya, Bang, emang pernah melakukan kesalahan? Banyak banget, gak kehitung. Saya itu melakukan kesalahan. Saya itu kadang-kadang merasa bahwa kalau misalnya nih ada waktu gitu-gitu ya, kadang-kadang bukan ada waktu ya. Kalau ada beberapa hal itu kadang-kadang pengen membalikan waktu dan saya pengen istilahnya ya meminta maaf gitu. Saya pengen membenarkan banyak kesalahan gitu ya, menjelaskan banyak kesalahan gitu. Karena saya banyak banget melakukan kesalahan gitu. Dan saya hari ini bisa seperti ini ya karena saya melakukan kesalahan gitu. Kesalahannya nggak cuma salah gambar, salah bikin karya jadi gagal gitu, nggak kayak gitu. Lebih kompleks dari itu kadang-kadang. Kadang-kadang kesalahannya bisa melibatkan orang lain. Saya bikin sakit hati orang lain, saya bikin sedih orang lain, atau orang lain bikin sedih saya gitu-gitu lain sebagainya, macam-macam. Dan kadang-kadang waktu saya melakukannya mungkin saya nggak sadar gitu. Saya biasa aja gitu. Saya nggak ngerti kalau itu ternyata saya nggak baik gitu misalnya. Itu pernah terjadi dan kalian pasti juga pernah terjadi. Semua orang pernah melakukannya. Tapi yang paling penting apakah kemudian kalian belajar dari situ, kalian memperbaiki diri sehingga ini bagus ya. Yang tadi nih warnanya, ini jadi kaos keren nih. Jadiin kaos mas bro, atau jadiin sepatu gitu, keren nih. keren.
Terus kalian mencoba memperbaiki diri, kalian terus belajar, kalian terus menjadi manusia yang lebih baik lagi, gitu. Kalau saran saya seperti itu. Jadi kalau misalnya di antara kalian nih ada kata-kata saya gitu ya, ada hal-hal yang pernah saya membuat sakit hati kalian, saya membuat kesel gitu ya, saya membuat kalian merasa wah Artopida ini apaan sih brengsek gitu misalnya, maaf omongannya gitu. Pokoknya kalau saya pernah membuat kalian merasa nggak nyaman atau lain sebagainya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya saya nggak pernah berniat untuk melakukan itu, tapi kalau misalnya nggak sengaja ya. Sebelum Lebaran saya udah minta maaf duluan, nanti Lebaran saya minta maaf lagi. Ya keren nih, ini lagi memanggil anaknya ya, Ma. Oh, sebentar. Baterainya habis guys. Duh. Oke, kita akan merekam video ini sampai baterai habis. Kita akan merekam video ini sampai baterai habis. Kita lihat sampai mana ya. Ini karena saya nggak bawa charger. Jadi kita lihat kalau tiba-tiba berhenti, mohon maklum ya. Ini udah 26 menit. Mohon maklum ya guys. Saya nggak bawa charger nih, harus segera saya upload soalnya. Kita lihat sampai baterainya habis. Jadi kalau saya nggak sempat nge-review yang fokus, kita recap di berikutnya ya. Teropot, mantap. Masih tahan. Berapa persen lagi? Kita nggak tahu. Mantap. Jadi penting untuk kita kalau kalian misalnya pengen tumbuh lebih dewasa lagi dalam berkarya, dalam berpikir, dalam menjadi manusia gitu, hidup di bumi gitu ya. Perlu untuk kita kadang-kadang memang kita perlu salah gitu. Kita perlu ada kritik dari orang lain gitu. Kita perlu kenapa sih ngeklik ini mulu sih? Kita perlu orang lain untuk membuat kita menjadi lebih bagus lagi gitu. Jadi ketika kalian menghadapi situasi-situasi yang susah, situasi yang gak mengenakan, itu jangan buru-buru kalian langsung kesel, langsung menghindari gitu. Karena kadang-kadang jangan-jangan itu adalah kesempatan kita belajar. Itu kita dikasih suasana itu, kita dikasih situasi sulit itu untuk kita belajar lebih baik lagi. Kita akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi gitu. Dan seringnya seperti itu. Seringnya saya terjadi seperti itu ya. Seringnya, waduh keren. Ini pakai buku matematika loh. Mantap. Seringnya seperti itu. Setelah situasi yang sulit, saya bisa mengatasinya. Biasanya muncul sesuatu yang akhirnya untung saya menghadapi hal kemarin dan saya bisa melewatinya gitu. Pokoknya tetap semangat buat kalian lah. Mantap terus. Tetap semangat. Teropot. Tinggal berapa persen nih guys? Udah sampai habis lah. Pokoknya gas terus. T-Rex. Widih, mantap. T-Rexnya kepalanya 2. Wih. Twin head. Keren nih, lucu. Teropod kakinya 2, nggak punya buntut. Wah ini lucu juga nih, kocak. Lucu. Wah ini lucu tapi serem ya. Berbulu. Bulunya baby velociraptor. Wih, asik nih. Pakai pakai ini ya. Kayak gaya-gaya grafis gitu. Tapi nggak apa-apa, ide udah mentok. Bagus nih. Kadang-kadang kita perlu dipaksa ide itu. Ini apa ini? Oke. Teropodnya pakai rombi. Mantap. Wow, dinosaurusnya lagi ngamuk. Wow, itu apa namanya itu? Apa jenisnya ya? Saya lupa, ini ada jenisnya nih. Aduh, lupa loh. Keren. Wow, ini mirip How to Train Your Dragon. Loh, ada karakter ini. Teropodnya masih bayi, lucu. Backgroundnya bagus ya, kayunya. Lanjutkan, ini kayunya bagus nih buat background, mantep. Teropod Monster X Mecha menggambar di atas atlas bumi. Hehehe. Penyelam ya, lagi menyelam.
Ini lucu nih karena Spinosaurus itu kan emang dinosaurus dalam air, dia bisa berenang tapi menyelam. Lucu-lucu. Wih, ini cocok buat konsep art. Mungkin coba kayaknya cocok buat konsep art deh. Belajar konsep art lebih bagus nih. Karya-karya seperti ini ya. Wih, warnanya mantep. Saya suka warna-warna kayak gini nih. Saya suka semua warna, tapi akhir-akhir ini saya lagi suka warna-warna yang bright kayak gini nih. Spinosaurus, wah. Mangapnya berasa banget ya. Wih, bulunya satu-satu. Ini masih ngerekam terus kan? Bagus. Kita lanjutkan terus, bablas, bagus. Sampai habis, maksimalin. Kita pokoknya maksimalin review karya kalian. Ini betah banget nih bikin bulunya. Wih, apaan ini? Dinosaurusnya kepalanya gajah. Oke, kocak. Dinosaurus ini Diegosaurus. Oke, dinosaurusnya kayak tim bola ya. Pakai seragam, kayak seragam e-sport. Wih, dinosaurus robot. Keren. Ini mirip kayak ini, Horizon Zero Dawn. Lanjutkan. Bagus, robotnya bagus. Wih. Sadis. Pakai siluet gambarnya. Dinosaurus yang berjenis burung. Padahal dinosaurus itu juga termasuk burung. Tapi iya sih berjenis burung. Ya. Lanjutkan. Jangan lupa tema hari ini adalah kelinci. Silahkan kalian gambarkan kelinci menurut kalian ya. Bebas mau seperti apa. Jadi bang, temanya kok aneh-aneh ya. Biar kejutan gitu. Ini saya garuk-garuk hidung mulu karena ini ya. Gatel. Hidung mampet, jerawatan hidungnya.